Fenomena gelombang panas atau heatwave hampir terjadi di seluruh dunia dengan rata-rata suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Di Indonesia, fenomena gelombang panas mencapai 33 derajat Celcius sehingga panasnya begitu menyengat terjadi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Banjarmasin termasuk salah satu wilayah yang terdampak panasnya terik matahari lebih tinggi dari biasanya. Fenomena gelombang panas atau heatwave hampir terjadi di seluruh dunia dengan rata-rata suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Di Indonesia, fenomena gelombang panas mencapai 33 derajat Celcius, sehingga panasnya begitu menyengat terjadi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan di Prima TV jelang tengah hari Selasa 25 April 2023 memadahakan Banjarmasin termasuk salah satu wilayah yang terkena dampak panasnya terik matahari yang terjadi lebih tinggi dari biasanya. Bahkan gelombang panas ini sangat berdampak pada lansia wan kekanakan, sehingga perlu adanya antisipasi agar terhindar dari sengatan matahari, yaitu menggunakan pelindung diri wayah berada di luar rumah. Ibnu Sina meminta tenaga kesehatan di seluruh puskesmas hingga rumah sakit di kota Seribu Sungai ini untuk mengantisipasi wan bersiap dengan ancaman kesehatan akibat dari fenomena tersebut. Diinformasikan untuk kita tetap berhati-hati dengan cuaca ekstrim. Kalau Banjarmasin memang ada antisipasi untuk crop atau pasang tinggi. Kemudian ada juga yang cuaca ekstrim suhu panas yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang melanda hampir seluruh dunia. Jadi kalau di peta indikator cuaca itu merah, gitu ya, unsur merah dan bahkan ada yang sampai agak hitam di daerah India dan sebagainya. Tapi kalau untuk Asia Tenggara rata-rata merah, memang ada kenaikan suhu saja. Tapi kita mudah-mudahan tidak terjadi overheater, panas yang sangat ekstrim yang kemudian bisa menimbulkan dampak kesehatan bagi terutama lansia. Biasanya kalau lagi musim panas itu di negara-negara 4 musim itu banyak orang-orang tua yang meninggal. Di daerah-daerah 4 musim subtropis kayak Jepang, Australia, dekat-dekat dengan kita di Asia Pasifik itu ketika musim panas itu banyak lansia yang meninggal tidak tahan dengan suhu panas. Sementara itu, Direktur RSUD Sultan Suryansah, Muhammad Saukani memadahkan cuaca yang sangat terik wan panas berdampak pada masalah kesehatan anak, khususnya berumur di atas setahun. Bahkan data pasien anak sedang meningkat yang disebabkan kondisi cuaca ini. Pemicunya pun mulai dari diare hingga DBD. Muhammad Saukani pun menghimbau warga untuk menjaga imun tubuh agar tetap sehat, yaitu selalu menjaga cairan dalam tubuh dengan banyak minum banyu putih, serta memakai pelindung tubuh yang kayak payung ataupun pelindung kulit lainnya. Saya Idul Fitri kemarin memang ada ke rumah sakit, jadi melihat langsung pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Memang saat ini di Rumah Sakit Sultan Suryansah yang paling banyak dirawat itu anak-anak ya. Kasusnya mayoritas DHF, kemudian diare. Oke. Itu dampak dari cuaca kah Pak atau bagaimana Pak? Ya, kalau DHF kan memang dampak cuaca biasanya musim hujan atau musim pancaroba, dari musim hujan menuju ke musim kemarau tuh biasanya naik kasus DHF. Diare juga ya lebih ke faktor kebersihan kalau diare kan. Dominasinya memang anak-anak apa atau ada orang dewasa juga? Usia berapa? Saat ini kebanyakannya kalau untuk di Rumah Sakit Sultan Suryansah yang dirawat tuh anak-anak. Usia berapa? Usia di atas 1 tahun. Ya disarankan untuk masyarakat banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi. Kemudian mungkin kalau kita harus juga keluar rumah di bawah sengatan panas matahari jangan terlalu lama, boleh menggunakan pelindung payung misalkan untuk mengurangi paparan radiasi sinar ultraviolet.